Coba teman-teman melihat data itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, pelajari sifat-sifat data, jenis-jenis data, dan teman-teman juga harus tahu kira-kira untuk mendapatkan data itu dari mana. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang learning path atau tahapan menjadi seorang data scientist. Di video sebelumnya, kita sudah membahas nih secara umum tentang data science. Nah, di sini teman-teman bisa tahu tahapan menjadi seorang data scientist. Tapi, sebelum lebih lanjut lagi, bagi yang teman-teman merasa video ini nantinya sangat bermanfaat, silakan teman-teman like ataupun share. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe channel ini, teman-teman akan tahu informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Oke, kembali lagi tentang learning path di data science. Jadi, saya coba menggambarkan secara general biar teman-teman yang dari non-ilmu komputer atau dari berbagai ilmu tuh bisa ikut mempelajarinya juga. Oke, saya akan mencoba mulai dari data dulu. Coba teman-teman melihat data itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, pelajari sifat-sifat data, jenis-jenis data, dan teman-teman juga harus tahu kira-kira untuk mendapatkan data itu dari mana. Datasetnya itu dari mana. Sehingga ketika teman-teman mempelajari data itu, teman-teman juga mempelajari, oh dari data ini itu sebenarnya bisa dibuat apa sih? Dari bisa dibuat apa, coba teman-teman memvisualisasikan data itu. Jadi sederhananya adalah dari data, coba dianalisis sederhana, coba dibikin visualnya. Cara paling mudah adalah gunain aplikasi seperti Microsoft Excel, atau Google Sheet, atau kalau mau yang lebih canggih lagi bisa menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu data, bikin visualisasi sederhana, teman-teman coba belajar bagaimana query yang bagus. Karena beberapa data itu tersimpan di database dan teman-teman harus bisa melakukan query. Jadi teman-teman coba melakukan query, coba bikin report-report sederhana, dan report itu coba teman-teman visualkan lagi. Ingat ya, jadi jangan putus sampai mendapatkan suatu data yang spesifik, tapi coba sekaligus divisualkan sampai ke bentuk dashboard, walaupun statis tidak apa-apa. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bagaimana mendapatkan data dari dataset ataupun dari database, nah selanjutnya teman-teman masuk ke hal yang benar-benar matematis nih. Pelajari math dan statistik. Ini bagi yang orang tidak suka hitung-hitungan pasti bingung. Tapi alhamdulillah juga saat ini sudah ada beberapa tools yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya adalah R, bahasa pemrograman R. Bahasa pemrograman R ini untuk library-nya cukup banyak. Di situ teman-teman bisa menggunakan library-library yang sangat kompleks. Jadi, dari data-data yang teman-teman kumpulkan tadi, yang teman-teman olah secara report, coba teman-teman olah ke statistiknya. Mencari kesamaan, mencari perbedaan, atau mencari forecasting, atau lain-lain. Coba teman-teman olah itu lebih lanjut secara statistik. Nah, kalau teman-teman itu juga sudah oke, nah jadi kan teman-teman sudah tuh ranahnya, sudah ada data, divisualisasi sederhana, dicoba diolah secara statistik, udah dapat tuh. Bahkan statistik itu bisa divisualisasikan lagi gitu. Selanjutnya, teman-teman harus masuk ke level yang lebih high, yaitu coba teman-teman masuk pelajari Python. Kenapa Python? Sederhananya gini, apa yang ada di data science itu harus masuk ke level production, dan rata-rata di level production itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman mau nggak mau harus pelajari Python juga. Jadi dari data, query, R, yang terakhir teman-teman bisa masuk ke Python dulu. Kalau ada yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa sih kita nggak belajar dari Python dulu? Ya itu boleh. Itu boleh. Teman-teman mau belajar dari R dulu boleh, mau belajar dari Python dulu boleh. Ini saya coba gambarkan dari yang sederhana. Bagaimana ngedapetin data, ngolah, visualisasiin, statistik, sampai ke production. Paham kan tahapannya apa yang saya bicarakan sekarang? Gitu. Nah, selain itu teman-teman juga harus mencoba membuat prototipe-prototipe sederhana dari data science. Kenapa? Karena dari prototipe-prototipe tadi, teman-teman bisa masukkan ke CV teman-teman. Bahkan, visualisasi data yang teman-teman buat, itu teman-teman bisa share, misalkan di LinkedIn,
atau dimanapun gitu ya. Dan itu teman-teman bisa jadikan prototipe juga. Dan itu bisa masuk di CV. Dan itu nilai plus banget buat teman-teman semua. Karena jangan sampai teman-teman sudah belajar data science, sudah bisa, tapi teman-teman tidak ada prototipe. Itu kalau di mata HR sangat kurang nilainya. Tapi ketika teman-teman bisa membuat prototipe apapun itu gitu ya, itu sangat bagus. Makanya visualisasi data tadi ataupun yang teman-teman lakukan saat belajar, jadikan itu sebuah prototipe teman-teman. Gitu. Terus ada lagi nggak hal-hal yang harus teman-teman lakukan untuk menjadi data scientist? Banyak sebenarnya. Yang pertama, cari informasi-informasi terbaru tentang data science. Ikuti forum-forum, banyak baca paper dan jurnal. Walaupun itu bahasa Inggris, tidak apa-apa. Hajar aja. Walaupun teman-teman, wah, Kak, bahasa Inggris saya masih buruk banget nih. Ya, mau nggak mau, semua dokumentasi itu bahasa Inggris. Mau nggak mau, teman-teman harus belajar bahasa Inggris juga di situ. Terus, pelajari juga bagaimana cara data engineer bekerja. Karena beberapa perusahaan mengharuskan data scientist itu juga bisa di data engineer. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus belajar itu. Dan coba juga melakukan riset-riset terkini. Misalkan ada pemodelan terbaru, ada algoritma terbaru, atau kasus-kasus terbaru yang lagi hot, teman-teman coba olah. Jadi teman-teman tetap up to date sampai ya teman-teman dapat kerjaan yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Gitu. Di sini saya punya motivasi bagus buat teman-teman semua. Ini kata-kata dari teman saya gitu. Teman saya waktu di lab dulu. Namanya Mas Indra Ridaya. Dia punya kalimat sederhana yaitu prepare biar nggak keteter. Yang Indonesianya adalah ya kita tuh harus bersiap diri supaya selanjutnya itu ya nggak kewalahan. Atau kalau di bahasa Inggrisnya, ibaratnya di bahasa Inggrisnya gitu ya, life is about good preparation, best execution, and maximum result. Sehingga dengan prepare yang baik, kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya sampai teman-teman menjadi profesi data scientist. Sampai kerja di perusahaan yang teman-teman impikan. Gitu. Tertarik menjadi profesi data scientist? Tertarik juga dengan gajinya? Silahkan mulai belajar saat ini juga. Jangan sampai pantang menyerah. Selalu ikuti forum-forum, selalu ikuti hal-hal terbaru tentang data scientist. Oke, terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini. Terima kasih juga sudah menyimak beberapa video kami. Untuk itu, saya akhiri. Terima kasih. Salam.